Kembali lagi di Posketan, podcastnya UKM Pengamatan. Kali ini kembali lagi bersama kita berdua. Masih bersama saya Nanda dan teman saya Ipan. Oke. Udah lama gak berjumpa setelah kemarin rame ya Pan, episode kemarin tentang apa? Rumah sakit dan taksi Semarang. Kita menceritakan episode kemarin, episode 20, lupa saya. dua episode sebelum ini itu kita membahas tentang hantu-hantu yang ada di transportasi ya. Transportasi. Ke situ. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin apa ya, dibilang ya ada kaitannya dengan transportasi. Kaitan? Ya lek renek transportasi biar perono. Tetap pakai transportasi. Okay. Ya, boleh masuk. Boleh. Bercandanya sekali aja. Nanti diprotes nanti. Soalnya banyak yang komen katanya kita apa? Kakek guyon. Enggak apa-apa kan. Itu kan enggak cuma untuk bercanda soal serius soal hantu kan. Harus ada sesuatu yang dibercandakan. Gitu loh. Nyantai, Bro. Maksudnya kali ini kita akan membahas sesuatu. Tapi kita flashback dulu untuk episode yang tadi Semarang. Itu katanya banyak orang yang komen, ternyata banyak yang relate dengan cerita soal ambulan. Kan di episode itu kan kita cerita soal ambulan yang bergerak sendiri, terus nyala sendiri kayak gitu. Ternyata banyak juga yang pernah mengalami langsung, bahkan ada juga yang jadi urban legend di sana di kotanya. Tapi kita nggak nyebutin kotanya ya. Kan wes mang. Hah? Kan mang wes. Oh iya, bukan, maksudnya itu kan contohnya. Maksudnya yang contoh yang lainnya itu loh, orang-orang yang komen gitu loh. Oke. Jadi kali ini kita akan menceritakan sesuatu yang mungkin orang menganggap itu sesuatu yang mewah atau mungkin nyaman untuk liburan atau untuk apa? Untuk shopping. Tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Iya. Oh. Apa suaramu? Timbang asline. Bajing. Jadi cerita tapi ini arahnya lebih kemana Pan? Arahnya? Ini tempat wisata mungkin. Bukan tempat wisata. Sebuah tempat yang keramaian biasa dikunjungi orang. Tapi bukan tempat wisata. Dibuka. Nutup nih suara. Tapi itu bukan tempat wisata ya, tapi cuma apa ya? Ya buat refreshing, ada bioskopnya juga, ada tempat shopping, makan kayak gitu. Satu frekuensi ya? Iya. Enggak di briefing dulu tadi? Enggak ada briefingan nih. Enggak ada. Satu frekuensi. Jadi ini kita satukan energi dulu. Iya. Ngetun. Mentute sing metu. Mungkin jadi mungkin bukan kiasan yo. Mungkin cerita kali itu kita cuma pengen bukan menakut-nakuti atau menjelek. Momennya ada sesuatu yang kita lupa sensor, itu maafkan karena ini tuh karena kita anggap adalah orang-orang mungkin nggak nganggap ini horor ya. Iya, karena emang tempatnya ramai. Jadi tidak terasa horor. Walaupun udah ada beberapa cerita yang menyangkut pautkan dengan hal itu. Betul. Cerita pertama dari Yogyakarta. Ini salah satu mall yang paling menurutku paling tua. Iya. Enggak, ini nomor 2 kayaknya. Nomor 2. Kayaknya lo ya. Kayaknya. Iya gak sih? Kayaknya paling tua karena di sebelahnya ada. Enggak, itu kan yang dibangun dulu kan hotelnya dibangun dulu. Oh iya, hotel dulu ya. Kayak yang pertama tuh yang ada di Malioboro. Oh iya, betul. Itu. Ini mall yang kedua ya. Iya. Jadi ini pernah dimuat juga di Twitter Pengamatan Metafisika. Itu salah satu mall di Jalan Solo. Ngerti kafe. Kan ada 2 Jalan Solo. Gitu. Oke. Jadi dulu ini konon itu adalah dulunya itu ada pesanggerahan dan tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono ke-7. Terus pesanggerahan itu masih ada sampai sekarang. Maksudnya ada di antara dua bangunan antara
mallnya sama hotelnya itu. Mungkin banyak yang belum tahu ya untuk Mungkin banyak yang belum tahu ada pesanggerahan di antara hotel sama mall itu. Ya. Nah, sebelum dibangun mall itu bagian utara mall dulu itu ada kebun buah sama tanaman anggrek. Terus bagian selatan tuh ada kandang kuda. Sementara yang jadiin hotel itu katanya dulu itu kebun sayur sama palawija. Nah, yang depan pesanggerahan itu pintu masuk dulunya, yang sekarang jadi Jalan Solo itu. Nah, tahun-tahun 30-an, 1930, Sultan Hamengkubuwono VII meninggal, terus pesanggerahan itu akhirnya dibiarkan kosong. Nggak terawat lah ibaratnya gitu. Terus pada tahun 60-an dibangun tuh hotel yang letaknya berdekatan dengan pesanggerahan. Sebenarnya kalau dibilang tuh di Yone kaget. Sebenarnya mall-mallnya ini kayaknya kalau dibilang mungkin kayak jadi Gogon ya. Nah, Gogon tuh gosip underground. Gosip underground tuh cuma orang-orang di sana aja yang kerja yang tahu kisahnya gitu loh. Tapi kayaknya kalau yang aku baca nih di pengamatan, ini tulisan saya sendiri itu ada di dalam hotel itu hotelnya di dalam hotel itu ada salah satu kamar kosong bernama kamar biru. Kenapa disebut kamar biru? Nah, katanya dikhususkan disediakan untuk Nyi Roro Kidul. Tapi ini masih simpang siur. Dalam artian sebentar, kalau Nyi Roro Kidul ndak ijo lah. Loh kan biru itu kan kiasan. Kayak Madura. Aku Madura. Madura lek nyebut biru ki ijo, lek ijo ki biru. Ya mungkin sih gawe Madura. Kleru gitu kan. Nah, ini ada juga Gogon. Ya, aku ini kita disclaimer ya. Kita ini aja nyala kisah, bukan sejarah ya. Bedakan kisah dengan sejarah. Jadi dulunya awal pembangunan mallnya itu tahun 2005. Nah, katanya itu ada 15 pekerja yang meninggal dunia dengan bermacam kejadian. Terus ada juga yang katanya nih, itu banyak yang meninggal nggak wajar. Oh, apa aja tuh? Meninggalnya kayak karena kecemplung di lubang cor, terus kayak ada yang dibilang tuh dikubur di dekat tiang pondasi, kayak gitu. Apakah itu bisa dibilang sebagai tumbal proyek? Mungkin kecelakaan kerja, berbalut tumbal. Berkedoknya tumbal proyek. Oh, tapi besok nih bisa dibahas nih tentang tumbal proyek. Aku pun ada cerita. Oke. Ini cerita paling fucking shit. Kita terus nih loh. Nah, ini kembali lagi ya. Katanya nih di awal pembangunan itu ada saksi yang mengatakan bahwa sering muncul ular dengan yang ukuran sangat besar di sekitar pembangunan. Ini nggak tahu ular gaib atau ular beneran. Ular beneran ya. Terus ada juga mitos yang paling sering adalah orang yang lewat situ di Jalan Solo itu sering kayak dulunya itu kayak melihat kepala jatuh. Kepala jatuh dari? Jadi kayak mamanya lagi macet nih. Terus bukan macet ya, kayak lagi jalan di situ. Oh, tiba-tiba dari atas. Dari itu ada yang jatuh kelapa jatuh. Pas mau diambil tiba-tiba jadi bentuk muka kayak gundul peringis. Oh, iya. Tapi kan enggak ada pohon kelapa di situ. Kalau gundul peringis itu setahu saya ini kan dulunya. Ada ya pohon kelapa ya dekat situ. Kan yang hotel apa ya? Iya, ada. Ya mungkin dulu kan, ini kan di antara 2005. Kan 2005 kita belum ke sini malahan. Oh iya, masih 2005 itu tambah Barsari masih pohon tebu semua. Oh, iya toh. Loh, kowe ora ngerti sejarah to? Ora ngerti. Oh. Ya maklum aku sik bayi. Nah, di sini katanya itu ada tempat keramat memang. Ada sumur tua. Posnya itu ada di belakang pendopo. Terus yang katanya sering diberi sajen sama kalau dibilang tuh airnya tuh seger lah, kayak apa ibaratnya? Bukan seger ya. Fresh, lebih plong. Gitu. Mungkin punya daya medis kayaknya. Terus ada juga pendoponya yang masih berdiri sampai sekarang. Nah, terus ada yang katanya itu paling ini tuh pohon asem katanya. Itu pohon asem kayaknya tuh punya daya magis yang cukup tinggi menurutku.
Karena banyak juga yang bilang tentang pohon asem di mall itu, di dekat mall itu. Apa hubungannya pohon asem dengan hal yang tidak terlihat? Pohon asem kan menurutku karena dia tuh pohon yang apa ya? Kayak minuman asem itu kan menyegarkan tuh. Jadi mungkin asam menyegarkan juga buat mereka. Enggak, nek menurutku karena pohon asam, ikan pohonnya gede kan asam ki. Ya ora sih. Mbok aku ora ngerti ya emang aku takon. Ya wis skip wae. Kayaknya menurutku karena semua pohon iki sih, tapi karena mungkin pohon itu beda sama pohon lain. Biasanya kalau tempat-tempat yang ya maaf ya kalau zaman dulu itu orang Jawa zaman dulu kalau bangun rumah, ada pohon, banyak pohon. Ketika ada salah satu pohon yang berbeda, itu ada pertanyaan di balik itu. Kenapa ada pohon yang berbeda dari pohon lainnya? Makanya orang-orang sekarang, orang-orang spiritual sekarang, kebanyakan di depan rumahnya pasti ada banyak pohon, nggak cuma satu macam. Beberapa macam dulu kayak paham. Ada nangka, ada ini. Kalau yang spiritual Jogja aku yang tahu. Kalau spiritual yang lain nggak tahu. Kalau daerahku Blimbing. Pasti ada Blimbing. Blimbing karena emang di sana agrowisata. Ngerti ta cah? Ngen ku nang ndi lek ngono kuwi. Oke. Nah, kan tuh berbicara masalah sejarah dan kisah ya. Iya. Jadi ini kan kita berbicara soal horor. Jadi neng pernah aku mengalami horor di kampus di mall ini. Itu tahun 2000 berapa ya? 16. Enggak. 2018 kalau salah. 18. Aku tuh nonton film horor waktu itu. Posisi film itu mulai jam 11. Jam 11 dan kita baru selesai tuh setengah 1. Terus? Kalau asal jam segitu apa ya malam sepi dan malam. Berarti jam terakhir. Jam terakhir. Nah, aku tuh duduk di paling kanan. Tapi masih ada 2 bangku kosong. Jadi ibaratnya paling pojok tapi masih ada 2 bangku kosong yang kosong. Dari kanan. Nah, dari kanan. Nah, pas nonton film kok tiba-tiba ada yang ketawa. Oh, serius. Cewek ketawa cewek. Nah, kira-kira aku tok sing denger kan. Tiba-tiba pacarku bilang, "Loh, kamu dengar orang ketawa enggak?" Padahal ning scene film itu enggak ada scene ketawa. Terus aku bilang, "Udah biarin aja. Dai, wis sih. Selesai lah itu." Nah, kita selesai kan harus lewat lift tuh. Iya. Nah, pas di lift aku di depan lift itu aku lihat ada bapak-bapak, kakek tua, pakai kebaya, pakai belangkon. Tak kira tuh orang beneran. Awalnya pas aku nunggu lift, aku dalam hati cuma mikir, ini kok ada mbah-mbah di sini tuh ngapain dulu? Nonton. Belanja paling. Aku mikirnya kayak gitu kan. Aku mikirnya uang, sumpah. Aku mikirnya uang. Aku cuma tak liatin. Terus aku masuk lift. Nah, pas masuk lift aku lihat ada orang mau masuk lift, nabrak mbak. Tembus. Oh. Berarti zaman ngertine lek kuwi duduk wong gara-gara nembus. Tapi kaki dan lain-lain Napa? Seperti orang biasa. Tak kira awalnya aku mikir sempet anak iki patung iki mikirku. Tapi melaku. Orang melaku dia mau menang wae. Cuma diem aja. Oh, tak kira melaku. Di pas orang lift melaku dia orang itu mau lari masuk lift. Kok tembus. Nah, aku diem aja tuh waktu itu. Diem di lift diem. Aku cuma mikir itu tuh siapa dulu. Nah, tiba-tiba temanku nyenggol. "Weh, ngopo? Oh, rapo. Kancaku langsung wedi ning ngono. Temanku langsung takut. Karena ngerti aku kayak gitu kan. Waktu itu aku masih yang apa-apa ke distract. Tapi kan udah beda sama sekarang ya. Maksudnya sudah berpengalaman. Jadi kalau dulu masih gampang ke distract dulu. Aku cuma diem aja. Sampai parkiran dulu diem aku. Nah, sampai kontrakan.
Aku sama temanku namanya Galih ya. Galih kita. Oh iya. Wong cilik wi. Terus aku di kamar, terus aku bilang sama Galih, "Lih, ada yang mau datang." Gitu. "Loh, siapa?" "Sekomoli," gitu. Aku bilang gitu. "Loh, lah ngopo sekomoli?" Pokoknya Pokoknya pame dikira nyolong. Ora. ono sini Pak Broden. Satpam. Tak apal. Ono aku kenal soalnya. Nah, aku di situ akhirnya aku nggak tahu prosesnya gimana, pokoknya aku mediumisasi. Aku nggak sadar kan, nggak tahu kan, mediumisasi. Ternyata mau ikut lah intinya. Oh, itu mbahnya tadi. Mbahnya tadi tuh mau ikut, mau ikut. Aku ya dalam akhirnya Galih mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, ikut aja gitu loh. Udah tuh. Sampai sekarang. Enggak, sampai sekarang enggak. Kok bisa enggak sampai sekarang? Berarti ada proses melepas. Ada. Aku ke ampas lagi. Oh, sama lagi. Ke mallnya lagi. ke mallnya lagi. Berarti zaman sengaja untuk memulangkan gitu ya? Aku sengaja untuk memulangkan biar ya udah, maksudnya biar apa ya? Kayak apa namanya? Biar ya udah selesai dulu mikirku. Emangnya waktu ikut itu ada gangguan-gangguan kah? Enggak sih, enggak ada. Ya aku cuma pengen memulangkan dia biar dia asalnya aja. Oh, biar sesuai. Siapa tahu dia tiba-tiba dikontakkan, "Loh, sanggaranku mana?" Kok enggak ada. Udah di kontrakan. Udah di kosan kumuh. Nah, terus udah tuh kan. Nah, tiba-tiba aku selang berapa hari ya nggak salah, apa berapa bulan ya, itu temanku cewek cerita. Temanku kampus ya, teman kampus cerita. Jadi dia tuh lagi di mall itu Ya. terus foto di toilet. Oh, Foto. cah nom-nom lah ngono ku ya. Cancang 6 saya kan ngono kuwi. Selfie mirror. Selfie mirror. Foto lah. Nah, di foto itu di sebelah kanan tuh ada sosok sosok anak kecil gundul. Itu berdiri. Itu di toilet cewek. Di toilet cewek. Oh, kleru mlebu kuwi. Itu skorupane panik. Terus dikirimlah ke aku kan. Nah, ini apa ya? Ya setan jelas karena maksudku enggak, dia soalnya kancaku ngomong ini tuh apa ya? Kok ada foto aku pas foto di mall itu, di toilet itu, kok ada foto anak cowok di samping kananku, samping kiriku, ya samping kananku. Oh. Nah, fotonya wis dikirim WA iki. Oh, belum. Aku dari situ wis nggak, itu hantu. Nggak mungkin ada seorang anak kecil masuk ke dalam Toilet cewek dulu. Logikaku ya, dalam artian walaupun nggak tahu anak kecilnya mungkin dari orang tuanya bukan ikut, kayak nggak diawasi atau gimana itu loh. Mungkin kecuali lek sing cowoknya dewasa ngono. Nah, kuwi digebuki satpam, Pak Broden nih mau. Itu. Nah, dari situ aku udah ini setan gitu mesti gitu. Dikirimlah fotonya. Nah, jelas setan karena kelihatan tuh dari raut wajahnya ya hampir kayak tuyul-tuyul gitulah. Emang raut wajah tuyul itu seperti apa, Mas? Raut wajah tuyul itu kebanyakan kusam. Jadi enggak sempurna manusia. Jadi nek tuyul iki kebanyakan tuh di beberapa bentuk badan itu enggak sempurna. Ada yang berwujud tua gitu berarti ya? Ada berwujud tua, ada yang wujudnya nom, mono. Nah, ning kae lho, upine pining lampu bangsu. Kowe ngerti to? Ya rupane ngono-ngono kuwi. Rupane ada lek ngono kuwi. Sing ijo-ijo iki. Sing kaya warnane ijo ta lek pin-pin. Sing juga-juga teh lho. Heeh. Ngono kae. Berarti ada yang konon katanya nih banyak yang bilang kalau tuyul itu telinganya panjang. Itu kan cuma atau itu hanya perumpamaan di film? Enggak, mungkin yang pertama perumpamaan film karena enggak mungkin film dalam artian mewujudkan tuyul yang sebenarnya. Oh iya. Terus mungkin kenapa kok sering ada yang berbentuk kayak gitu?
Lancip mungkin yang dilihat pas lancip. Oh. Kan tuyul ada beberapa tipe loh, kayak yang paling tinggi warnanya apa gitu. Oh, ana tipe nih. Ana sing Nah, prestige. ki Ana sing prestige. prestis warna biru. Ki serius. Warna biru? Serius ana. Terus warna biru ki ana. Itu paling Kenapa kok bisa ada warna-warnanya? kan warnanya kan aura kan. Oh, Kan aurane. energi nih tuyul itu kan dibuat energi manusia. Oh. Ya enggak, sekarang saya ingin wae. Adanya pesugihan, adanya tuyul, nek ras kok menungso kok sapa? Oh, berarti dari niatnya ki. Ya iyalah. Ya sapa saiki sapa sing ngerti? Apa no tuyul kerja iki? Bukannya gini ya? Tuyul itu sudah dipelihara oleh dukun dulu. Ya makanya yang buatan dukun itu. Bukan dia pure kue dadi pesugihan, dadi maling kan enggak ada. Ibaratnya pocong nih mie ayam mama nih. Coba no pocong liyane. Terus mesti matiin deh. Untung aku ora kerja. Iya dah ora. Sih kan? Setan-setan pesugihan ini goblok asline. Karena dia nggak dibayar apa-apa, ya mungkin dibayar dalam arti nyawa ya. Makan paling ya. Makan ya dia cuma meludahi. Berarti Untung ora ditunggu coba nek pas sak ludah nang 500. Bakul rugi. Makane. Gitu. Bener tuh aku bener lah. Itu. Berarti- Kuntilanak sing ning punya bakso ngono. Untung aku ora kerja, aku bebas kan. sedolan sejarah ki wong. Nah, gitu. Oh, berarti Nah. sebenarnya hal gaib itu bisa dilogikakan ya? Ya bisa, semua bisa dilakukan. Contoh ki, yang aku paling benci adalah ketika ada tempat makan, terus gini, ono isu, kena dibungkus nggak enak. Di mana-mana makanan kalau dibungkus itu nggak enak. Nggak enak. Karena apa? Nah itu masuk logika ya. Kayak contoh nih, ada mie ayam atau mie yang basah-basah. Kan kalau dibungkus sudah nyem atau Iya. udah nyem, udah apa ya? Airnya menyusut lah. Nah kayak gitu. Ya walaupun ya aku kan marketing ya, kan aku marketing iya. ya. Aku Oke. skripsiku tentang experiential marketing. Nah, kenapa kok orang berpikiran di tempat yang makan itu lebih enak? Lebih enak. Karena apa? Ini juga dibahas di episode sebelum ini. Jadi karena apa? Karena experience dia ketika makan di situ enak, atau mungkin di kaki lima makan dekat tempat sampah, dekat itu tuh, sama juga pocongnya lebih dekat atau jadi lebih enak. Tambah healer cepat. Kayak gitu. Jadi emang experience lebih ke tempat itu berpengaruh gitu. Berarti ke mindset. Mindset sebenarnya. lokasi. Nah, itu juga yang sebagai isu yang untuk menjatuhkan. Nah, ini aku ada fakta tentang tuyul. Jadi, dulu tahun 90-an di desaku tuh ada yang jualan tuyul. Piranas. Piran. 300.000 zaman dulu loh, tahun 90-an. Jadi orang itu kelilingan. Dia tuh kelilingan modusnya apa? Jualan. Jual tuyul keliling. Sumpah, Pak. Indosiar. itu mungkin kita tuh Indosiar ya, bisa dicontoh. tuyul keliling. Sumpah, Bang, sumpah. Ki ono soalnya bapak ibuku pernah ditawari. Wih. Iya. Jadi dia modusnya itu jualan amben. Oh iya. Amben tuh Dipan. dipan. Dia dipan tapi dia juga jualan itu. Jadi setiap orang ditawarin yang ngomongin prospek pesugihan nih. Ditawari. Serius. Cuman Nah, ada. orangnya itu rumahnya di daerah Klaten yang terkenal. Daerah Bayat. Oh, saman gawe dah. Hah? Ora lah. Murah lumayan. 300.000 invest. Ora masuk. Terus kembali lagi nih ke cerita. Ya kembali lagi ke cerita itu tentang hantu-hantu pesugihan bodoh. Nah, ini juga ada cerita salah satu orang juga yang kerja di mall itu tadi. Dia bilang gini, aku selama kerja di sana sih beberapa kali aja diganggu, cuma nggak nampakin diri. Tapi untuk toko yang aku kerja pernah kejadian pas malam mau tutup toko, dan sebelum pulang pasti
pada ganti baju dulu sambil bersihin kaca ruang ganti. Nggak sengaja ada kayak kotoran telapak tangan anak kecil balita gitu, tapi di kaca. Sama sekali kita nggak ada customer bawa anak kecil sama sekali, dan itu setiap sore kan dibersihin kacanya, dan selama sore ke malam nggak ada anak kecil masuk. Ada juga kadang ada suara anak kecil lari atau nangis gitu, sering banget apalagi pas sendiri. Tapi ada beberapa pengalaman teman beda toko juga pernah cerita sering diganggu juga. Terus ada juga yang pernah lihat ada telapak tangan kecil sempurna dan jelas banget telapak tangan dan anak kecil. Ukurannya cuma korek api. Bayi wi. Korek api. Korek lho sama ngono. Kalau. Korek. Bayi ndi sing korek? Bayi buta. Iya. Nah, itu aneh. Ini aku jelaskan juga ya. Jadi nggak semua entitas kecil itu tuyul ya. Ada yang namanya untul juga. Apa? Untul ini entitas kecil. Undulan. Untul ini nama entitas untuk Barang yang kecil. bukan barang yang kecil, entitas kecil. Jadi kayak gaib-gaib yang kecil-kecil. Oh, iya. Ya gitu. Itu cerita mall mungkin nek dari krunya mungkin anak orang-orang udah tahu sih. Tadi juga aku sempat keceplosan kan, takut nanti Ping telu ya, Cak. Kalau ada dewe. Tapi emang menurutku karena mungkin dari segi tempat sini menurutku, karena yang pertama dari sejarahnya, dari sejarah tempatnya dulu seperti apa. Karena buat pesanggrahan tetap jadi tempatnya untuk bersemedi atau mungkin jadi tempat tinggal itulah kayak gitu. Karena juga orang penting. Oke. Nah, ini kamu punya cerita apa, Pan? Kalau tadi udah di Jogja, sekarang kita pulang ke tempat asal saya. Tadi rada ngetan sidik. Di sebuah kota di Jawa Timur, sekitar 2 sampai 3 jam dari kota saya, itu ada sebuah hotel. Malang. Enggak apa kan Malang? Oh iya. Kan hotelnya enggak disebut ya. Oh iya, Malang. Oke. Di hotel Malang. Salah satu hotel di Malang. Salah satu hotel di Malang. Itu lokasinya di tengah kota. Terus hotel ini tuh sudah terkenal sejak dulu. Sejak orang tua saya magang. Jadi magang di sana sudah mengalami hal seperti ini. Gitu. Magangnya di hotel itu. Oh, magang di hotel itu. Magangnya di hotel. Orang tuamu? Orang tua saya. Nah, hotel ini yang punya itu konglomerat dari Cina. Bukan dari Cina, berdarah Cina. Yao Ming. Weh jenenge Omi ngono lho. Oh iya. Oi. Nah, beliau ini juga punya pabrik gula di Semarang. Sebuah pemilik pabrik gula di Semarang juga. Nah, kenapa bisa angker? Karena di situ ada sebuah lukisan. Oh iya terus. Lukisan ini emang rada aneh. Jadi lukisan ini menggambarkan seorang perempuan berambut panjang, bergaun putih. Itu membelakangi sebuah standing mirror. Sing kocok ngadeg gaya di dawa Mas. Lukisannya kayak gitu. Lukisannya ngono. Jadi posisi belakang wanitanya kelihatan, depan mukanya juga digambarkan di situ. Oh iya. Nah, di situ itu adalah lukisannya, aku sebut nama oleh Ray. Ora apa? Itu lukisannya anaknya yang punya. Katanya sebut nama anjing. Ya udah gitu aja, gak usah nanya sebut nama boleh apa enggak anjing. Ya, jadi itu lukisannya namanya siapa gitu? Ya udah itu udah. Nah, udah. Berarti anak itu lukisannya anak yang punya. Anaknya yang punya. Anak yang punya sudah meninggal. Iya, tapi ceritanya dua mati. Iya.
Nah, terus itu berada di lantai 2. Dan lantai 2 ini emang terkenalnya angker. Terkenal angkernya di lantai 2. Di situ mungkin tempatnya kosong tapi terasa sesak, sempit, panas. Biasalah lek akeh demite Nah, iya. gerah kayak kos-kosanku iki lho. Somo tapi ya demite aku tok. Lucu dewe. Lempar premis dewe. Dibales dewe. Ya. Gak apa-apa. Jadi kalau ini cerita dari awal ya. Jadi di lobi kita masuk tuh itu ada halaman tengah, terus ada kolam renangnya. Kalau jalan lurus ada gang kecil, kalau ke kiri itu ke dapur. Nah, di kanan itu ada 3 pintu. Ada ruang rapat, terus ada galeri seni. Cuma tempatnya gelap karena ini interiornya itu juga Lawas lah. ya lawas, terus ya Klasik-klasik. furniturnya kuno, Nah. berbau Tiongkok. Aku mau nanya dulu. Ini masih berdiri hotelnya? Masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sampai sekarang. Nah. Masih ramai. Tapi terkenalnya ya ngono kuwi. Nah, Oh, masih ramai. masih ramai. Padahal udah. Sudah sangat lama dan sudah terkenal angker. Oh, iya. Ngono kuwi. Terus serak dah. Terus di lobi kecil itu yang ada kolamnya, kalau lewat situ tuh ada rumah-rumah Cina kecil-kecil, kayak miniatur. Oh, iya. Apa ya? Mungkin kok miniatur sih. Ya miniatur omah-omah Cina. Oh, iya. Ngono kuwi. Nah, masuk lagi itu ada 2 buah lukisan panjang. Yang lukisan pertama itu ada 2 cewek berpelukan sambil merokok. Ini auranya berat di sini. Jadi Ya, ini kamu menceritakan atau mengasih tahu nih? saya ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Iya. Kan saya bercerita. Oh, iya. Ya ampun. Nah, ini kalau lukisan ini enggak tahu emang dari segi lukisnya atau emang dari auranya ya. Itu kalau orang memfoto apa lah ngomong, dilihatnya bisa berbeda-beda. Harusnya kalau 2 orang tangannya berapa? 4. Nah, itu kalau orang melihat itu bisa beda-beda. Apalagi kalau motret itu gambarnya apa namanya? Ngeblur. Tapi saya enggak tahu itu mungkin settingan kameranya ora iso fokus. Saya kan Sing foto bapak-bapak Facebook iki. Nah. Nek foto HP-ne ora diwalik terus apa jenenge? Landscape lho, rapor itu lho. Si muda bapak-bapak sing gawe lho. Apa jenenge? Apa? Kantung HP. Kantung HP. Ini sabuk. Ya Allah, desa. Ora, sorry Pak. Mohon maaf Bapak kuwi ngono kuwi kali. terus saya lukisan. Nah, lukisan tadi itu Nah, kan ada ini pertanyaan. apa ini? Bisa jadi dibahas sebelum ke cerita ya. Tentang lukisan. Menurutmu kenapa sebuah lukisan bisa kayak gitu? Kalau menurut saya karena lukisan ini bentuknya Enggak lukisan ini, tapi semua lukisan. iya, Kan banyak kan, mesti banyak, bukan cuma lukisan ini kan, banyak lukisan yang kayak gitu juga. ya Kenapa karena menurutmu? lukisan kan bentuknya itu apa ya, 2 dimensi. Nah, kebanyakan kalau enggak tempat-tempat itu ya makhluk hidup, manusia, hewan. Dimana kalau dalam agama saya, wes religius banget. Iki apa ya? Tidak lukisan boleh. Itu tuh Bukan tidak boleh. apa ya? Tidak disarankan. Ya? Tidak disarankan karena ya itu mengandung unsur alam. Kalau unsur alam boleh, mungkin pemandangan boleh ya, tapi kalau berunsur makhluk hidup itu disarankan tidak. Bisa menarik energi gitu, kayak gitu sih. Itu menurut saya. Kalau menurut panjenengan? Menurut panjenengan. Oh, Menurutku benar sih, benar, karena semua yang berbentuk makhluk hidup pasti akan punya energi. Contoh kenapa kok di beberapa tempat di salah satu hotel di Jogja itu ada banyak patung Semar gitu. Patung-patung yang kayak gitu, patung-patung. Kenapa ini aku kasih bukan fakta ya, kayak analisis saja. Jadi kenapa di zaman dulu banyak pembangunan hotel ataupun villa di Jogja yang pakai patung-patung.
Oh iya. Nah, pasti kenapa kayak itu? gitu. Kamu lihat di Kaliurang di mana Iya, pasti. betul. Nah, Itu bukan hanya di hotel tapi ada di sebuah tempat belanja. nah itu karena buat nyerap energi. Oh. Jadi energi contoh ini. Jadi kenapa selalu ada dua patung kanan kiri? Betul. Itu yang pertama energi yang kiri untuk energi yang positif atau yang kanan untuk energi negatif. Atau enggak sebaliknya, muter tadi. Oh gitu. Nah, kenapa kadang di sebuah tempat itu kadang patung itu mengelilingi tempatnya, kadang ada juga. Oh di sudut-sudut. Sudut rumah itu biar rumahnya energinya enggak masuk itu loh. Energi negatifnya enggak masuk, tapi yang masuk energi positif. Itu patungnya bentuk apa? Banyak. Soalnya yang saya tahu untuk di daerah sini, di daerah Jogja ya, itu ya ada sebuah tempat lah. Saya tidak mau menyebutkan karena tempatnya sangat terkenal. Itu patungnya ada, mau apa lek ngarani? Ramingkem toh. Ramingkem. Oh iya, Aku iya, iya, Ramingkem. Oh iya, selamat ya aku ya, ya Allah. Ya intinya itulah. Jadi patungnya kan ada dua tuh. Yang satu laki-laki, satu mbah-mbah. Satu kakung, satu Ya. uti gitu ya. Ya. Nah, berarti yang uti ini untuk negatif, yang kakung ini yang positif seperti itu. Kemungkinan ya. Tapi nggak semua kakung positif negatif loh ya. Ngerti Tapi nggak? biasanya wong wedok ya negatif loh, negatif thinking terus. Ya, yang bodoh kayak ini. Nggak semua. Tergantung penggunaan aja. Tapi untuk selain patung, apakah Lukisan bisa. lukisan bisa? Hah. Enggak, maksudnya kalau patung itu kan yang saya tahu ada kayak sesajennya gitu loh. Apakah harus ada sajennya itu atau cuma patung biasa pasang we luru ngono we? Nah, itu nggak tahu tuh tanya yang punya aja. Mungkin besok harus wawancara eksklusif sama pemilik siapa Bang? Ramingkem. Itu banyak ke tadi mau sing cerita lukisan nih. Terus ada lagi lukisan ini yang lukisan kedua Enggak, ini. Kenapa sih kok lukisannya cewek-cewek? Tidak tahu, mungkin karena anaknya cewek. Anaknya bos bro. Sangat menjawab ya. Tapi aku penasaran matinya kenapa tuh? Matinya itu Bunuh diri ya? tidak disebut enggak. Apa? Matinya di masa tua. Oh. Dia ditinggal bojone. Jadi suaminya ini orang terkaya enggak, itu bapaknya. Bapaknya ini orang terkaya se Asia Tenggara di abad 19. Lalu dinikah sama orang Cina. Anaknya ini dinikah sama orang Cina. Itu ya sekelas lah konglomerat kayak gitu. Gitu. Terus katanya ditinggal suaminya ini nikah lagi. Karena si anaknya ini hidupnya terlalu mewah. Berarti wong lek wis iya. lah kowe. Wong lanang wis ora kuat Nah, ya ngerti. tuh. Mending golek liyane to. Iya, Oke iya. bola. Tekekane pusat tok los. Wonge teko? Ora teko. So dibalesi lho, enak ngobrol. Ora ngerti ta? Ora tau ndelok ceramah. Ya, terus ada lukisan lagi. Di sebelah kan tadi ada 2 lukisan tuh. Untuk yang di lobi bawah nih. Yang itu gambarnya restoran. Nah, Enggak. Kenapa restoran itu tuh? Apa? restoran. Bahasa Inggris iya. RANT. Iya. Restoran. Restoran. Jadi tadi kan. Gambar restoran ini tuh ada gambarnya penyanyi juga. Jadi restoran Piye kok gambar penyanyi? sing kaya zaman biyen lho lek ning Warkop DKI kan enek kaya Walah, enek ya, live musik. ya. Enek live musik. Nah, jadi gambarnya ini kembali lagi ini entah teknik gambarnya atau dari segi pandang metafisikanya Ngeblur. Kok sih tak sabar. Bisa gampang ditebak soal ceritanya. Terus Kalau di pianisnya ini itu kalau didekati Melayu.
Melayu. Wah, dikat. Terus Di si pianis ini orang Melayu sih. Jadi lek fotone di foto lek adewe ndeloke dari dekat, kita melihat secara dekat itu mukanya nggak ada. Mukanya nggak jelas. oh iya terus Nah, tapi kalau kita menjauh itu mukanya ada lagi. Itu kan untuk pemikiran saya, ini mungkin teknik hologram kayak gitu. Mungkin, tapi nek menurutku emang kayak teknik lukisnya deh. ya mungkin seperti itu kan ada. Karena ada tuh yang dulu sempat viral sing patung patung. Lukisan Soekarno sing katane. Iya, gue Dadane kan berdetak. nang Blitar nang kuraku dhewe. Oh iya po. Iya piye ta? Kan kuwi jare cuma teknik saka kanvas itu. Kalau katanya dari kanvasnya. Iya. Tapi waktu saya lihat emang ada dek-deknya gitu. Tuh jadi apik wae kuwi lukisannya keren. Nah, terus yang si penyanyi ini itu kebalikan dari si pianisnya. Kalau penyanyi ini kita dekatin tuh wajahnya senyum tapi ngelirik. Oh, teknik lukisan berarti. Teknik lukisan ya, berarti hologramnya. Nah, di daerah situ tuh emang sepi. Enggak. Daerah mana nih? Daerah lukisan itu. Iya, daerah lorong untuk lukisan itu. Terus ada ruangan itu apa kayak wayang Cina ya apa sini? Ya kayak wayang golek lah. Oh iya, ada. Kayak gitulah. Kalau pernah nonton Upin Ipin pasti tahu tuh. Kan enak ceritanya wayang. Anak gue itu banyak di sana. Mungkin dari sisi patung dan lukisan ini membawa banyak energi ke situ. Oh iya. Karena ada cerita juga dari orang lah, dari temanku. Itu waktu masuk ke ruangan patung, katanya dia merasa ditanyain, kamu ngapain di sini? Tapi sambil marah. Kebetulan temanku juga bisa. Dilihatin tuh satu-satu patungnya. Seret. Ada satu kok patung toh ya Allah. Wayang. Ada satu wayang itu yang ekspresinya emang marah. Emang bawaan dari ekspresi patung wayangnya marah. Dan yang lain menghadap lurus ke depan itu nengok ke arah teman saya. Kayak gitu. Ngapain di sini? Ya untuk mengurangi rasa takut karena hal gaib seperti itu akan menyerap energi saat kita takut, sedih dan marah. Untuk mengurangi rasa itu teman saya memberanikan diri lah ibaratnya. Jadi di situ ya lama-lamain aja. Bodo amat gitu loh. Untuk ada suara kayak gitu ya biasa aja. Dia temanku cuma jawab, cuma main di sini tuh sebagai wisata pelancong kayak gitu aja. Saya itu ya udah selesai, nggak ada apa-apa. Cuma Tapi untuk di lantai 2-nya ya seperti kayak tadi sesak dan lain-lain itu mulai di kamar-kamarnya. Tapi aneh kira cerita tentang orang-orang yang nginep di sana. Maksudnya diganggu pas nginep. Kalau diganggu pas nginep tuh ada. Itu ibu saya sendiri yang mengalami. Apa? Ya. Itu jam 2 malam ada yang mandi kayak gitu. Iya, Iya, karena ibu saya magangnya di sana. piano kuwi mau sing Melayu di foto. Adus. Wes bengi iki adus wae. Masa ono kan? Adus ya malam-malam. Kayak gitu. Biasa orang magang di hotel itu pasti ada jam capek terus nggak bisa istirahat. Akhirnya biasanya larinya ke loteng. Kayak balkon endur dewi itu untuk istirahat di sana. Itu sempat dengar ada orang mandi, tapi kamar itu untuk lorong itu kosong. Oh, berarti ibumu ki ada suara orang mandi tapi enggak nginep toh? Iya, kamar itu kosong posisinya. Berarti jadi ibumu kerja di situ toh? Dulu ya magang. Jadi di lorong kamar ya, ngerti, kosong. Tapi ada suara orang mandi gitu. Itu sering seperti itu. Oke. Dan teman-temannya pun katanya ibu saya juga pernah mengalami hal yang sama. Oh, keren sih. Apa yang ning hotel kuwi? Ayo. Tenan. Tenan. Kan kowe arep ning Sulawesi. Kan sampean yo ya. Apa golek dhewe Sulawesi? Yo. Luwe medeni ngonmu lho.
Tapi ngomong-ngomong soal hotel dan soal suara mandi, ini aku juga punya pengalaman. Ini aku nggak mau nyebutin hotelnya ya. Tapi yang udah tahu pasti ngerti. Pasti tahu. Ngerti. Ya, karena sudah tahu. Nggak usah kalau udah ngerti ancar-ancarnya pasti ngerti lah. Jadi hotel di salah satu hotel di Jogja yang lantainya tuh 8. Oke. Nggak, mau beberapa doang. Oh iya. Gedung berlantai 8 tuh di Jogja tuh jarang. Jadi karena aku pernah kerja di situ. Oh. Ke situ ternyata ada beberapa lantai itu punya ciri khas. Ciri khas masing-masing, kayak ada di lantai 4 itu kayak bau balsem, di lantai berapa bau wangi, terus di lantai ini bau apa gitu. Itu disetting dari Enggak, manajemen. Enggak. Emang bau dari itu, dari sisi goibnya itu. Oh. Nah, waktu itu aku pernah mengalami hal yang mungkin teman-teman yang di sini denger nih ya, mungkin nggak percaya, dan mungkin aku dianggap halu lah. Jadi dulu kan aku kerja di salah satu aplikasi apa ya, aplikasi kantor makan lah di Jogja. Nah, kantorku itu di hotelnya itu. Hotelnya itu Oh. di lantai bawah, di dekat lobby. Waktu itu aku lagi kerja, awal kerja itu 3 bulan kalau salah. Nah, pas sore-sore aku habis take foto di lantai 7. Take foto lantai 7. Terus habis itu aku turun tuh, selesai sore turun ke ruanganku, ke ruang kerja. Sebelum aku ke ruang kerja, aku itu beli minuman di Indomaret. Otomatis harus pakai motor kan? Iya. Nah, ke Indomaret pulang lagi. Terus balik ke kantor. Dah tuh. Kunci tak taruh. Habis itu aku tag foto lagi. Di lantai 7 lagi. Enggak, di lantai lobby. Itu kan dekat ada kolam renang tuh. Di kolam renang, tag foto buat minuman, sama ada adegan buat berenang juga. Habis itu aku mau pulang. Udah selesai tuh jam 7 malam. Aku mau pulang, mau balik, kunciku tuh hilang. Oh. Kunci hilang, aku nuduh sama teman-temanku tuh. Aku nuduh, gue po. Enggak, sumpah. Sampai aku mikir ini aku di prank loh. Karena Mungkin enggak mungkin hilang loh. padahal zaman enggak ulang tahun. Enggak ulang tahun, enggak apa-apa. Mesti aku sampai nanya semua teman juga akhirnya pada pulang semua. Udah pada pulang nih. Ditinggal berarti. Ditinggal dewe karena yuk aku nunggu kunciku sapa sing ngarep ngenehke. Berarti aku koyo mutung lho. Nah, terus tiba-tiba aku ada dengar nggak tahu suara atau mungkin pertanda ya. Aku kayak merasa aku harus ke lantai 3. Wih, posisi dewe ra. Ora, masih dibikin ning kantorku, tapi kan hotelnya tetap rame. Hotel lobby masih rame. Nah, aku dari itu mikir aku harus ke lantai 3 nih. Tapi nggak tahu tiba-tiba pergian. Feeling. Aku langsung naik lift ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada pilihan ke kanan enggak ke kiri dah itu kan. Akhirnya aku ambil di kiri. Tak lihat. Nah, aku ngapain lagi sini ya? Karena waktu itu lagi pandemi toh. Jadi yang dipakai itu cuma lantai 1 sama 2. Gitu loh. Yang lantai lobby itu enggak dipakai. Tapi lantai 1 2 tuh masih ramai itulah. Nah, aku mikir nih ngapain ya aku kesini dulu. Mikir dalam hati mikir. Nah, tiba-tiba ada di satu titik pojok di tengah lorong. Ini orang kunci motorku. Yang pojokan. Orang di tengah lorong. Oh, nang tengah. Kunci motorku ini ke gedane kono. Di lantai. Di lantai. Ning karpet kono, karpet yang tak sipuk lah. Wis. Nah, ning kono aku ora mikir apa-apa Van, San. Iki kesel, mangkel. Wis mangkel lah. Aku enggak mikir apa-apa. Yaudah emang demit ya udah, aku jalin lah. Paginya aku cerita sama teman-teman. Aku cerita gini cerita semuanya. Pernah nggak percaya? Nggak mungkin lah itu nenek nggak mungkin. Nah, setelah itu kita lihat cek CCTV bareng-bareng. Oh, cross check. Nah, ternyata di CCTV titik kunciku tuh nggak kena.
Tidak terekam. Tidak terekam. Jadi kepotong atas dulu. Oh. Atas CCTV. Jadi nggak kelihatan. Pas aku ambil kunci aku kelihatan. Kelihatan cuma tangan doang. Oh. Tuh. Nah, Waktu di lobi naruh kunci? Ada CCTV-nya? Enggak ada. maksudnya? Kan sama naruh kunci ki nang meja. Kan ini ruangan, ini ruangan. Udah enak CCTV nih. Nggak ada. Nah, udah tuh, udah selesai. Udah kita lihat CCTV, nihil, mungkin nggak ada sesuatu yang nggak ada aneh. orang naruh, ini nggak ada. Ya udah aku mikir fix iki demit sing ngerjai aku lah Jaili. Nah, tiba-tiba satpam datang, satpam paling tua, nanya ke aku, Mas, lah jenengan kenapa kok langsung ke lantai 3? Oh nggak tahu Pak, feeling aja. Terus masih bapaknya bilang, lu jangan nggak sakit toh. Sakit Pak kulo. Oh nggih pun ben bapak itu Sakitnya apa lagi? masih bisa melihat sesuatu yang gaib lah itu. Oh ya udah nggak apa-apa, bapaknya bilang. Yang penting nggak dijahin aja. Soalnya dulu lantai 3 paling angker katanya. Oh. Nah, terus itu bapak satpamnya bilang, dulu itu pernah ada anak kecil yang tiba-tiba terjun dari lantai 3 ke lobi, bayangin. Dari lantai 3 Ke lobi. Oh berarti itu lobby dan lantai 3-nya ada void tinggi itu ya? Nah, ada void tinggi. Jadi terjun dari situ. Terjun sampai jatuh katanya suara plak gitu loh. Kayak ndok ceplok. Terus jatuh, meninggal. Nah, awalnya orang-orang ngira itu tuh cuma anak kecil yang ini kayak apa ya namanya? Kecelakaan biasa lah. Ternyata pas dilihat CCTV waktu itu, ternyata tuh anak-anak itu lari ketakutan lihat sesuatu. Oh, di lantai itu, lantai 3-nya itu lari terus tiba-tiba langsung loncat. Karena itu masih kecil banget, umur 7 tahunan. Oh, SD itu. Nah, yang ini lagi pernah ada lempar batu segepok gede setangan. Dari lantai 3 ke kolam renang. Jadi katanya itu waktu itu katanya tim salesnya hotel lagi ngumpul di dekat kolam renang. Tiba-tiba ada batu kelempar dari atas. Biar itu. Biur. Nah, habis itu ada yang lempar kaca sampai pecah. Kaca hotel ya. Kaca hotel. Kaca cermin. Cermin sih gede-gede ning pinggir-pinggir biasanya. Ih pecah ono. Tapi nggak tahu kenapa. Pas dicek nggak ada batu, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba pecah. Nah, usut. Hanya aku menelisik lebih jauh cerita-cerita tentang orang sekitar dan segala macam. Ternyata waktu dibangun itu ada pernah maaf ya ini ada ODGJ yang bukan dipelihara, dirawat sama pekerja hotel waktu pas hotelnya mau dibangun. Nah, ternyata ODGJ itu hamil. Nah, pas dicek tuh kok tiba-tiba ada suara bayi. Ternyata pas di kesana ibunya udah nggak ada. Hah? Ibu ODGJ-nya itu terus hilang. Bukan nggak ada, udah meninggal. Meninggal. Udah meninggal. Terus akhirnya bayinya meninggal juga. Tapi masih ada satu bayi yang pas di situ hidup, belum masih hidup kan, dua kembar. Kembar satu hidup. Ini dibawa ke rumah sakit tapi ternyata meninggal juga. Nah, karena orang-orang situ bingung, nggak tahu mau di mana, hanya dikubur di basement. Kentir. Terus angker no basementnya. Nah iya makanya angker basementnya tuh. Nah terus akhirnya aku cerita lagi ke lo, kenapa kok jadi lantai yang lantai 3? Kenapa kok bisa jadi lantai 3? Lantai 3 dan segala macam jadi angker. Katanya dulu pernah ada orang yang ini kayak nggak suka sama hotel ini, salah satu warga lah ya, gitu. Kiriman dari warga nggak setuju sama hotel, ya dikirim lah hotelnya itu, diganggu mungkin gitu. dia losmen. Hah, kok losmen? Terus rapayu kan ada hotel. Hah? Lah dia duwe losmen anak hotel kan losmennya kalah. Nah ya mungkin kayak gitu. Nah ternyata aku akhirnya menelisik kan dia punya 2 hotel. Satu tuh di depan
Stasiun Tugu. Kan banyak nih, nggak tahu kan yang mana. Stasiun Tugu salah iya, satu iya. hotel. Satu hotel. Itu ternyata di situ juga angker juga sama persis. Oh. Bahkan pernah ada cerita ibu-ibu lagi mandi lari telanjang bulat. Wih. Karena pas mandi diketuk dari dalam. Hah? Pas mandi diketuk dari dalam. Dari Ya, kamar ibu dewe dong. pintu kamar mandi. Enggak mesti dari dalam kamar. Oh. Pintu kamar mandi diketok, padahal dia sendiri. Walah, iya iya paham. Bang. Ayo langsung lari sampai kayak gitu. Itu di hotel yang kedua. Dan yang kedua, Itu namanya sama? beda nama. Oh, beda nama. Oh, lek sama tak belai. Tapi itu seru emang, hotelnya seru. Maksudnya beberapa tempat emang agak-agak angker sih, apalagi kalau di rooftopnya itu juga angker. Rooftopnya kenapa tuh? Nah rooftopnya pernah nih kejadian Satpam tiba-tiba semaput. Kan ada jam keliling toh. Jam keliling kan ibaratnya kayak muter nih, gantian patroli, gantian jaga, rolling. Nah pas rolling ke atas kok ini nggak balik-balik. Suwi. Jane Iya, Turun balik. disamperin lah. Pas disamperin ternyata pingsan. Ditanya, lah kok aku ini malah turunan gini kenapa? Kok kamu tidur di sini kenapa? Loh, aku ini semalam ada mbah-mbah ya rokok katanya. Ngejak udut. Di KI. Nah, pas di KI iki ternyata iki weruhku iki dadi apa kayak dadi rupane kok babi apa rupane kok kewan lah ibaratnya. Oh. Kancane Sunggokong kuwi. Oh sungguh kong. Rata Sunggokong. Ora tau. Nganu patkai. Patkai. Rupane mau kayak jadi berubah kayak babi, ya dia semaput, pingsan. Apakah itu bisa disebut dengan siluman? Nah menurutku iya sih siluman, karena kebanyakan di hotel itu kebanyakan siluman sih wujudnya. Kebanyakan ya. Kalau hotel yang ada siluman itu bisa dibilang pakai pesugihan nggak? Tergantung dari Niat. tempatnya. Nah kan hotel. Hah? Kan hotel. Enggak, maksudnya tergantung dari tempat sekelilingnya itu loh. Oh. Nah, tempat sekeliling mungkin ada beberapa Hotel. tempat hotel juga atau mungkin ada bank. Nah. Bagi ada bank, nek bank pasti banyak. Bang, Bagi gak tempat pesugihan. mungkin ada pasar. Bang kok gak pesugihan? Bukan pesugihan sosok kayak gitu loh. Itu berarti banyak ya kayak gitu ya. Emang berangkas bank perlu di PTNI. Oh iya, saya pernah dengar kan cerita ya, itu. pernah kan, Kenapa ada. Tuyul tidak pernah mencuri di bank? Saya pernah mendengar cerita itu. Apa ceritanya Bi? Karena di bank itu ya ada bentengnya yang lebih gede dari mereka ini. Nah itu Itu. masih dipikir lah. Sebenarnya di Indonesia ini berarti masih kental ya, walaupun orang-orang pinter. Pi orang pinter sing kepiye sih? Maksudnya orang pinter, ibaratnya kan banyaknya orang yang menjadi 2023 nih bos masih percaya kayak gitu kan ada tuh. Nah padahal si pemilik bank pun yang punya bank ini loh masih pakai kayak gitu, ya kan? Nah, karena aku masih percaya setiap orang-orang nomor satu di Indonesia itu dia punya guru spiritual. Guru spiritual itu bukan berarti tentang hanya Islam doang ya. Ada guru spiritual Buddha, guru spiritual Kristen, guru spiritual apa dan segala macam. Masih punya satu orang. Semua orang nomor satu di Indonesia tuh pasti punya Pasti kayak ada. gitu, pasti ada. Sing Andani lah, sing apa pasti ada. Oh iya guru spiritual, betul. Pasti ada menurutku. Apalagi kalau yang mau jadi capres kayak gini kan, pasti nyambangi, tapi nanti lupa. Gitu. Apa? Oke, hotel kali ini. Ojo kok digoleki lho engko. Siapa? Anak kok bakal bakso. Ora apa-apa. Saya menang rambutnya putih. Ora no. Siapa? 2024 tidak memilih gambarku ya kayak. Lah apa? Ndak dulu. Lah apa? Lah wis terbukti kaya ngono iki. Terbukti apa? Lah timbang kok duitnya rakyat tinggi main Candy Crush. Ayo. Ya. Gitu beberapa cerita aku dan Ivan lah beberapa
tempat keramaian yang bisa dibilang gitu ya. Iya, bisa dibilang ini tempat yang masih ramai, masih eksis sampai saat ini. Tapi ya walaupun terkenal dengan cerita yang seperti itu, ya ini tetap jalan gitu loh. Nggak ada halangan apapun. Ya, gitu loh. nggak ada lah. Walaupun banyak cerita tentang kayak gitu, banyak yang mengganggu yang tapi ngirim-ngirim. tapi masih jalan, masih rame, orang masih eksis, percaya ke iya. situ gitu. Nanti juga jadi pertanyaan kenapa kayak gitu. Mungkin pesugihannya lebih kuat dari kiriman. Loh, bisa jadi. Ya mungkin. Mungkin. Karena ada salah satu mall di Jogja yang di depannya itu ada patung-patung dan itu bisa dibilang ada sesuatu lah. Jangan ditebak aja. Jangan ditebak itu mallnya mana. Jangan lupa terus patengin podcastnya pengamatan, dan jangan lupa subscribe di Noise, dan jangan lupa follow di Spotify. Terus follow juga di Instagram kita di UKM Pengamatan dan juga di Twitter UKM Pengamatan, dan di mana lagi Pan? Udah selesai semua. Di situ tok eling kuwi mek kuwi tok mana lagi. Terima kasih yang udah dengerin dan sampai jumpa.